Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير تغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم بالعباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam serta tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga hari kiamat, dan semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga tercurah dan terlimpah kepada sandaran hati kita, pembimbing ruhani kita, Sayyiduna Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani, serta seluruh zuriat dan keluarga beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga hari kiamat. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang makna daripada salawat Jauharatul Kamal, yang mana salawat Jauharatul Kamal ini adalah salawat yang wajib kita baca selaku pengamal Thariqah Ahmadiyah Al-Muhammadiyah At-Tijaniyah. Minggu semalam kita sudah membahas tentang Ainur Rahmah. Ainur Rahmah. Nah, malam hari ini kita akan membahas Ar-Rabbaniyah. Nah, Ainur Rahmah Ar-Rabbaniyah. Nah, Ar-Rabbaniyah. Qala al-musannifu rahimahullahu nafa'ana wa bi'ulum fid dharain amin. Qala al-musannifu Ar-Rabbaniyah. Qala asy-syarih yuhtamalu an yakuna sifatan lirrahmah. Arti Rabbani di sini semalam kita katakan sudah, Ainur Rahmah artinya sumber rahmat, sumber kasih sayang. Nah, terus yang kita bahas dari kata Rabbani ini, itu bisa maksud daripada kalimat Rabbani itu sifat bagi rahmat yang diceritakan sebelumnya. Ay ar-rahmatil mansubati ila rabbi bi ziyadatil alif wan nuni, yaitu rahmat yang dinisbahkan kepada Tuhan dengan menambahi alif dan nun. Nah, menambahi alif dan nun dalam kata Rabb. Jadi Rabbani itu katanya asalnya Rabb ditambahi alif dan nun. Litakidin nisbati, untuk menguatkan nisbahnya. Wa innama nusibar rahmatu ilaihi ta'ala li suduriha an iradatihi wa qudratihi. Dan rahmat itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena munculnya rahmat tersebut daripada kehendak dan kekuasaannya Allah. Fala rahmata illa minhu wala in'ama illa min fadlihi. Maka tidak ada kasih sayang, tidak ada rahmat kecuali berasal daripada Allah. Dan tidak ada nikmat kecuali bersumber daripada karunia-Nya Allah.
Nah, jadi Ar-Rabbani di situ artinya dari kalimat Rabbun, artinya Tuhan. Lalu ditambahi huruf alif dan nun untuk menguatkan nisbahnya. Nah, jadi rahmat yang diceritakan di dalam Jauharatul Kamal adalah rahmat yang bernisbah, yang bersumber daripada Allah. Qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu pun daripada kalian nikmat kecuali daripada Allah. Li'anna ni'mata imma minallahi bila wasitatin aw minhu biwasitatin. Karena bisa saja nikmat itu dari Allah tanpa perantara, ataupun nikmat itu dari Allah dengan perantara. Nah, jadi sama saja nikmat itu baik dengan perantara atau tidak adanya perantara, itu sama aja daripada Allah. Contohnya tidak dari perantara apa? Tidak ada perantara dalam nikmat umur, itu tidak ada perantara apapun. Tidak ada perantara, semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nikmat rezeki bisa aja itu ada perantara. Melewati hambanya yang menukari barang, melewati orang memberi minuman, beri makanan, itu bisa melewati perantara. Ala kulli hal, semuanya nikmat itu daripada Allah. Dari karena itu rahmat pun juga dinisbahkan kepada Allah. Wa yuhtamalu annahu sifatun li'ainir rahmah li'anna 'ainar rahmati alladhi huwa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbani. Dan bisa juga rahmat yang ada di Jauharatul Kamal tadi, bisa juga rabbani yang ada di dalam Jauharatul Kamal itu merupakan sifat daripada ainir rahmah. Nah, kalau tadi yang pertama sifat bagi rahmat, menceritakan tentang rahmat. Kalau ini menceritakan tentang ainur rahmah. Siapa itu ainur rahmah? Yaitu baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu sidin Rabbani, seorang Rabbani. Nah, jadi kalimat Rabbani itu bisa artinya Tuhan, bisa artinya Rabbani dalam arti berikut. Qala an-Nasafi fi tafsir qawlihi ta'ala walakin kunu rabbaniyina ma nassuhu. Imam Nasafi berkata di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala walakin kunu rabbaniyin, sebagai nasnya Ar-Rabbaniyu mansubun ila Rabbi bi ziyadatil alifi wan nuni. Rabbani di sini dinisbahkan kepada Tuhan dengan menambahi kalimat alif, dengan menambahi huruf alif dan nun. Wa huwa syadidut tamassuki bidinillahi wa ta'atihi, yaitu sangat berpegang dengan agama Allah dan sangat mentaati agamanya Allah. Itu arti daripada Rabbani. Wahina mata Ibnu Abbas qala Banul Hanafiyah mata Rabbani hadhil ummati. Ketika Ibnu Abbas meninggal dunia, Ibnul Hanafiyah berkata mata Rabbani hadhil ummah, telah mati Rabbaninya umat ini. Arti Rabbani itu adalah orang yang sangat berpegang dengan agama, sangat taat kepada perintah agama. Wa 'anil Hasani rabbaniyina ulama'un fuqaha'un. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan Rabbani di sini adalah para ahli ilmu, orang-orang alim, lagi orang-orang faqih. Waqila ulama muallimin, dan dikatakan lagi maksud daripada Rabbani orang ahli ilmu lagi mengajarkan ilmunya.
Wa qila ar-rabbani al-alimul amilu, yaitu orang yang alim lagi mengamalkan ilmunya. Nah, jadi banyak arti daripada rabbani. Wa qala al-Khazin wa ikhtulifa fi ma'na ar-rabbani. Dan menurut Khazin ini diikhtilafkan, berbeda pendapat tentang arti rabbani. Faqala Ibnu Abbas ma'nahu kunu fuqaha ulama. Menurut Ibnu Abbas artinya adalah jadilah kalian ulama dan ahli fikih. Wa anhu kunu ulama muallimin, dan dari Ibnu Abbas juga jadilah kalian ulama lagi mengajarkan ilmu. Wa qila ma'nahu hukama hulama, dan di antara artinya rabbani itu adalah orang-orang yang bijaksana lagi lambat marah. Wa qila ar-rabbani huwa alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi wa kibarihi. Yang dimaksud dengan rabbani itu adalah orang-orang yang mengajarkan, yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil ataupun ilmu yang besar. Wa qila ar-rabbani huwa alladhi jama'a baina ilmil basirati wal ilmi bi siyasatin nas. Dan dikatakan lagi yang dimaksud dengan rabbani itu adalah seorang alim yang menghimpulkan antara ilmu mata hati dan ilmu tentang siasat manusia. Nah, jadi banyak benar arti daripada rabbani. Nah, cuma ala kulli hal, rabbani di sini bisa nisbahnya ke Tuhan atau bisa nisbahnya ke Nabi. Bisa yang dimaksud dengan rabbani di dalam Jauharatul Kamal itu adalah nisbahnya yang dijelaskan rahmat Tuhan. Nah, ada juga yang mengatakan nisbahnya ke ainur rahmat, jadi yang dijelaskan di situ adalah sumber rahmat Tuhan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa jadi yang dimaksud rahmat Tuhan atau sumber rahmat Tuhan, yaitu rabbani. Nah, jadi rabbani itu bisa artinya Tuhan, atau bisa juga artinya adalah alim ataupun faqih ataupun orang yang mendidik manusia dengan berbagai macam ilmu. Nah, jadi kalimat rabbani itu bisa menjelaskan nabi, bisa menjelaskan rahmat. Nah, qala al-musannif wal yaqutati. Kemudian yang kita jelaskan lagi di sini yaitu kalimat wal yaqutati. Kalimat yaqut. Qala syarih berkata, syubbihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil yaqutati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserupakan dengan yaqut, dengan batu yaqut. Wa utlika ismul musyabbahi bihi 'ala al-musyabbahi 'ala tariqil masrahah. Summa yuhtamalu wajhu syabahi umuran. Nah, ini urusan balaghah. Karena di dalam balaghah itu ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada adatut tashbih, ada wajhu syabah. Musyabbah bih, ada tasbih, ada wajhu syabah. Kadu satahu gin berpian. Ya, intinya diserupakan Rasulullah dengan yaqut. Nah, cuma diserupakannya dalam segi apa? Nah, ini bagian daripada ilmul alat. Nah, kita nyambat Rasulullah bila maulidan apa? Anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah matahari, engkau adalah purnama. Nah, itu kan menyerupakan, bukannya Rasulullah itu matahari. Nah, cuma di situ di anta syamsun, anta badrun itu termasuk tasbih baligh, yang mana ada tuh tasbihnya dibuang, kemudian wajhu syabahnya dibuang.
Bagi yang pernah belajar balaghah insyaallah paham dikit-dikit. Nah ini pun juga termasuk tasbih balik juga ada dijelaskan apa wajhu syabahnya, dan ada tuh tasbihnya tidak dijelaskan. Summa yuhtamal wajhu syabahi umuran. Nah, sisi kesamaannya Rasulullah dengan Yakut ini ada beberapa macam. Yang pertama asy-syarafu war-rif'atu wan-nafasatu, yaitu kemuliaan serta ketinggian dan berharga. Fakama annal yaquta arfa'u wa anfasu wa ashrafu ma yura minal ma'adini wal jawahiris safiyatil ghaliyah. Sebagaimana yakut ini termasuk dibilang yang paling tinggi serta yang paling berharga dan paling mulia di antara batu-batu mulia, di antara permata-permata murni yang mahal. Fakadzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian itu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa asyraful mawjudat wa arfa'ul makhluqat, yaitu sepaling mulia segala yang ada dan sepaling tinggi makhluk. Di hadis Tirmidzi, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ana sayyid waladi adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku ya Rasulullah adalah penghulu anak manusia di hari kiamat nanti, anak Adam di hari kiamat nanti, dan tidak bangga. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhar, dan di tanganku akan ada liwa'ul hamd, yaitu panji pujian, dan aku tidak bangga. Wa ma min nabiyyin Adam famin siwahu faman siwahu illa tahta liwa'i, dan tidak ada nabi daripada zaman Nabi Adam dan yang lainnya kecuali berada di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah di sini mengatakan aku adalah penghulu anak Adam. Berarti Nabi Adam kadang termasuklah. Nah, tidak bisa dikatakan seperti itu kata Sidin, li'anna naqul al-muradu bi waladi Adam an-naw'ul insani yusyamilu li Adam. Yang dimaksud dengan anak Adam yaitu adalah jenis manusia yang terkandung keadamannya. Jadi Nabi Adam pun tetap masuk dalam sini. Artinya jenis manusia itu penghulunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian arti wala fakhar, tidak bangga. Anna ma'nahu la fakhra a'zamu min fakhri. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada kebanggaanku. Nah, bisa jadi artinya seperti itu. Wa yuhtamalu anna ma'nahu la aqulu dzalika fakhran ay iftikharan. Dan bisa jadi yang dimaksud dengan tidak bangga di sini artinya aku bukan berbangga diri mengatakan bahwasanya aku penghulu anak manusia. Bal tahaddutsan bin ni'mah, tapi babnya di sini adalah menceritakan nikmat. Au nushan lil ummati liya'rifu qadri fayatawassalu ila Allah bijahi wa nahwi dzalik, atau sekedar untuk menasihati umat agar umat ini mengetahui dengan kadarnya Rasulullah lalu bertawassul kepada Allah dengan pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama'u kullu ma warada fi asy-syari'ati aw kalamil a'immati mimma yaqtadil fakhra suratan fal muradu bihi at-tahaddutsu bin ni'ami aw an-nushi aw nahwi dzalik. Ulama berkata segala sesuatu yang mendatang di dalam syariat, artinya perkataan Rasulullah atau perkataan para ulama, yang mana di situ terdapat kesan berbangga diri secara tersuratnya, maka sebenarnya dimaksud di situ adalah bercerita nikmat atau untuk menasihat atau seumpamanya.
Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku seorang nabi yang tidak pernah berdusta, aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib ini adalah pemimpin Quraisy. Artinya aku cucunya Abdul Muthalib, ya Rasulullah, aku pun cucu seorang pemimpin. Lalu ya Rasulullah, ana darul hikmati wa aliyun babiha wa aliyun babuha. Aku adalah pintu hikmah dan Ali, aku adalah rumah hikmah dan Ali itu adalah pintunya. Lalu Nabi Yusuf pun berkata, ujar Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi, di dalam Quran, inni hafizun alim, jadikanlah aku untuk menjaga perbendaharaan bumi. Artinya di sini minta tunjuk sebagai menteri ekonomi, mengaturakan keuangan Mesir waktu itu. Minta jadi menteri, apa perdana menteri lah, bukannya sekadar menteri ekonomi, minta menjadi perdana menteri. Karena Nabi Yusuf, inni hafizun alim, aku orangnya sangat menjaga, lagi berisi ilmu. Nah, ini kan terkesan apa? Terkesan berbangga, sama seperti Rasulullah tadi, ataupun kalam-kalam Nabi yang lain, ataupun seperti perkataan Sidi Syekh radhiyallahu taala anhu, ana sayyidul auliya, jadi Sidi Syekh, aku adalah penghulunya para wali. Qadamaya ala raqabati kulli wali, dua telapak kakiku berada di atas pundak seluruh para wali. Nah, itu banyak kalam-kalam para ulama, banyak para wali, banyak kalam juga. Syekh Saman pun berkata, dunia itu di bawah sajadahku, jadi Samannya. Dunia dan di akhirat itu berada di bawah sajadahku. Artinya hendak dapat dunia, akhirat datang pada aku. Banyak kata-kata. Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata, qadami ala raqabati kulli wali, sebelah batisku berada di atas pundak seluruh para wali. Nah, makanya ketika Sidi Syekh berkata, dua belah batisku, kata Sidi Syekh, berada di atas pundak seluruh para wali. Lalu ada salah satu murid Sidi Syekh yang bertanya, bagaimana dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, qadami ala raqabati kulli wali, satu kakiku berada di atas pundak seluruh para wali. Jadi Sidi Syekh, benar. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, satu kakiku berada di atas pundak seluruh para wali. Sedangkan aku, kata Sidi Syekh, kedua belah batisku berada di atas pundak seluruh para wali. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani artinya fid dunya, di dalam zaman sini. Sedangkan aku, kata Sidi Syekh, di dunia dan di akhirat. Nah, ini seakan-akan iftikhar, berbangga, tapi sebenarnya di sini adalah tahaddus bin ni'mah babnya. Nah, karena jauh insyaallah para ulama, para wali Allah Subhanahu wa taala, apalagi para nabi, babnya mereka itu membanggakan diri jauh. Nah, bukan orang-orang yang seperti kita yang haus dengan pujian, yang ini apa tidak. Bahkan mungkin mereka sudah cukup dengan pujian Allah, mereka sudah cukup dengan pujiannya Rasulullah. Tapi mereka katakan demikian tersebut sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira kepada orang-orang yang berpegang kepada mereka. Dan untuk menguatkan kepada orang-orang yang berpegang tadi agar jangan ragu-ragu. Dan banyak juga para wali Allah Subhanahu wa taala yang bercerita apa yang mereka kerjakan. Itu bukan babnya teriak, tidak. Babnya itu minta ikuti, menjadi nasihat. Menjadi nasihat. Seperti Abuya, beliau sering kan bercerita, Abuya melakukan ini. Abuya Jasidin berinfak. Kan sini menasihati kita, kalau kau habis sholat 1.000, habis sholat 1.000 sampai 5.000, karena kata sholat dan zakat itu selalu disertakan di dalam Al-Quran. Habis sholat 1.000 kata Abu ya, sampai 5 kali 5.000, tambah rezekinya naikkan lagi. Abuya menggawi ini di sini sampai kawas setiap kali habis sholat 100.
Setiap kali sholat 100 sehari 500 infak di sini. Itu bukan riya orang. Bukan berbangga, tapi tujuannya untuk menasehati kita. Banyak lagi yang diceritakan Sidin tentang apa yang Sidin lakukan. Cuma kalau pangkat Buya jarang berbicara. Tapi kalau bagi yang dekat-dekat bisa dibuka Buya. Tapi yang sering Sidin bicarakan itu adalah tentang apa yang Sidin kerjakan. Karena itu memberi manfaat. Kalau sekedar pangkat aja juga kadang memberi manfaat. Kadang ada gunanya juga. Apa gunanya juga jadi pangkat kenal tinggi kalau kadang memberi manfaat tuan orang. Nah, jadi hakikatnya pangkat yang tinggi itu untuk memberi manfaat juga. Artinya tuh ada kata kita diberi pilihan memberi manfaat tawan orang atau bisi pangkat oleh kutub, kita lebih memilih memberi manfaat tawan orang. Cuma kadang kawaju anak jadi walau kutub pun kadang jadi memberi manfaat tawan orang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita jangan sampai ada suuzon dengan siapapun. Wabil khusus kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun di luar guru kita. Sayyiduna Syekh berkata seperti itu. Kalau guru orang dalam tarekat lain berkata seperti apa ya kita ada masalah. Itu keyakinan mereka. Asal jangan ngaku nabi ya. Nah, kalau ngaku nabi jelas salah. Mau bahas syahadat misalnya nah jelas salah. Mau bahas syahadat ada lagi syahadat diri ya, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu menyambat wa asyhadu, nyambatnya ngaran seorang. Misalnya Udin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Udin Rasulullah. Ada juga nama syahadat kayak itu ini. Apakah berpaham nyolon syahadat batinnya? Jadi diri kita ini ada sisi nabinya aja, sisi rasulnya. Bab Nur Muhammad itu berarti anai. Nur Muhammad adanya situ aja Pak. Seluruh alam semesta nih Nur Muhammad. Kenapa jadi situ aja nama merasa Nur Muhammad? Nah, itu salah tuh. Nah, selama itu kada mengaku jadi nabi, selama itu masih sesuai dengan syariat, kita jangan mendustakan. Walaupun di luar daripada tarekat kita. Kita mahabbah, mencintai semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita etirat. Biarkan orang meyakini apa yang mereka yakini dalam guru, dengan keyakinannya kepada gurunya, dan kita pun juga meyakini apa yang kita yakini kepada guru kita Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani. Karena apa? Di dalam Quran kita jangan sampai kata Allah Ta'ala, kalian jangan mencaci orang yang menyembah selain Allah, maka mereka akan mencaci Allah. Nah, seperti itu juga jangan kita mendustakan guru orang. Guru orang bercerita, nah, ini selama itu masih dalam koridor syariat, jangan kita dustakan. Biarkan aja. Kalau kita dustakan, yang didustakannya guru kita. Ada juga orang durhaka dengan kuitannya. Durhaka dengan kuitan. Padahalnya kada durhaka. Durhakanya dengan kuitan apa? Dengan mencaci kuitan orang. Lalu orang membalas mencaci kuitan kita. Akhirnya durhaka kita. Wa amma man qala yajuzu al-faqru bil khisal al-diniyah fa in arada ala qasd idhar an-ni'mah wal hath al-iqtida'i bihi aw nahwi dhalika fa sahihun wa illa fala. Adapun orang yang berkata boleh berbangga dengan perkara-perkara agama jika yang dimaksud dengan berbangga tersebut untuk menampakkan nikmat serta memotivasi orang untuk mengikuti, itu boleh. Jika tidak maka tidak. Faidatun qala as-Sakhawi wa ghairuhu al-ahaditsul waridah fi at-tahadduts bin ni'ami mahmulatun ala ma ba'da wuqu'iha. Imam Sakhawi berkata, hadis-hadis yang mendatang tentang bercerita dengan nikmat itu bisa dimaksudkan setelah terjadinya atau didapatkannya nikmat tersebut.
Fala ta'aruda qawlahu sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsudun. Minta tolonglah kalian dengan menunaikan hajat-hajat kalian dengan menyembunyikan, karena segala nikmat tersebut akan dihasati. Jadi kayak ini kan ada hadis yang mendorong kita untuk, ayat Quran yang mendorong kita untuk menceritakan nikmat, hadis yang mendorong kita untuk menceritakan nikmat. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis yang ini. Kenapa? Karena menceritakan nikmat tersebut dituntut setelah adanya nikmatnya. Nah, jadi Rasulullah minta tolonglah kalian agar bisa dikabulkan hajat kalian itu dengan menyembunyikan hajat tadi. Karena segala nikmat itu akan dihasati. Misalnya kita berhajat nih, dalam hati kita hajat kita nukar Fortuner misalnya nih. Kalau sebekisah-kisah Fortunernya aja kan ada kisah-kisah sudah. Fortunernya kan ada, misalnya Pajero-nya kan ada. Insyaallah kan aja bulan 12 nih ya. Insyaallah habis hari raya kita nukar aja. Pajero habis hari raya pula. Nah, itu maulah kita nikmat itu pada datang. Boleh diceritakan tapi sudah. Kenapa? Karena kadang orang yang mendengar ini kadang tahu kita hatinya hasad, lalu menimbulkan ain. Belum dapat nikmat aja kita menceritakan itu sudah ada hasadnya. Apalagi sudah ada. Wah, kisah aja orang, kisah aja. Nah, jadi diam aja. Down to earth jadi orang kan. Diam aja kita. Sudah kabul aja, boleh diceritakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi bab menceritakan nikmat itu sudah kabul hajatnya. Lawan mun kada tatukar supan. Kada tatukar supan kita. Apakah? Hanya orang bahari itu diam-diam aja kita aja orang. Bahkan mun kawat tuh kisah kada bisi duit aja. Naranai umrah, naranai ke Maroko. Ngalih. Lagi berkisah-kisah nih kadang-kadang orang belaluan aja hutang orang. Nah, kita juga repot. Lawan membuka pintu hasad. Bal tarattaba 'ala tahaddusi biha ba'da wuqu'iha hasadun fal kitmanu aula. Bahkan jika kita menceritakan nikmat itu tadi, lalu bisa dipastikan sudah ada yang hasad dengan kita, maka menyembunyikannya itu lebih utama. Kenapa? Untuk menjagakan hati orang. Nah, makanya nikmat itu diceritakan kepada orang yang muhib, yang kita yakininya cinta dengan kita. Cinta bujur-bujur cinta. Bukan hanya manis di muka, di belakang lain, bukan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sisi penyerupaan Rasulullah dengan yakut ini, al-fawqanu ala sa'iri afradil jinsain hatta ka'annahuma kharaja 'anil jins, yaitu melampauinya Rasulullah dan yakut ini dengan jenis sidin. Artinya yakut ini melampaui jenis batu dan Rasulullah ini melampaui daripada jenis manusia. Seakan-akan yakut itu bukan batu dan seakan-akan Rasulullah itu bukan manusia. Ai kama annal yaquta kharaja an jinsil ahjar ma'annahu fil asli fiha bima hazahu minal kamali wasyarafi. Sebagaimana yakut itu keluar daripada jenis batu, padahal asalnya dia batu. Kenapa? Karena dia memiliki kesempurnaan dan kemuliaan.
Wa kadzan nabiyyu basyarun lakal absyar. Seperti demikian itu pula Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia. Kama qala Syadili radhiyallahu anhu, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Yaitu Rasulullah Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Rasulullah itu seperti yakut di antara batu. Nah, makanya diserupakan Rasulullah ini yakut. Nah, yakutnya batu. Nah, artinya yakutnya manusia. Nah, gitu. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam basyariyul zahiri malakutiyil batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara zahirnya manusia, tapi secara batinnya sidin malakut. Secara batinnya sidin tertaut langsung kepada Allah. Walidzalika qala Umar radhiyallahu anhu, wallahi ya Rasulullah, ma akalta wala syaribta wala nakahta illa lana, ay tashri'an lana. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sampean itu tidak makan, tidak minum dan tidak bernikah kecuali untuk kami, kecuali untuk mengajarkan syariat kepada kami. Wa illa fa anta ghaniyun anhu. Jika tidak untuk mengajarkan kami, maka sampean itu tidak perlu makan, tidak perlu minum dan tidak perlu menikah. Masyghulun anhu bimahabbatillahi wa musyahadatihi. Karena Rasulullah itu disibukkan hati sidin dengan cintanya Allah dan menyaksikannya Allah. Ya, yang jar Abu Yad menurut sudah kuat mahabbahnya, musyahadahnya. Kada kawin enggak ada apa-apa. Kada kawin enggak ada apa-apa ya. Karena rasa lezat marifat itu sudah melebihi rasa lezatnya jima. Wa qad qala Sidi Abu Yazid Al-Bistami laqitu fatan fit tawafi faqultu lahu mimman anta. Syekh Abu Yazid Al-Bistami berkata, aku berjumpa seseorang pemuda ketika tawaf. Lalu aku tanya kepada dia, siap dari mana dirimu? Faqala min Khurasan. Maka dia menjawab dari Khurasan. Qultu lahu fama ta'amuka. Aku tanya kepadanya, apa makananmu? Lalu jar pemuda tadi, qala bismillah, makananku adalah bismillah. Qultu lahu fama syarabuka, apa minumanmu? Kata ya Abu Yazid, qala bismillah, minumanku adalah bismillah. Qultu lahu fama libasuka, qala bismillah, apa pakaianmu? Pakaianku adalah bismillah. Thumma kharra mayyitan. Kemudian setelah ditanya tadi, dia langsung mati karena terbuka rahasianya. Nah, seperti itu wali mastur itu biasanya kalau terbuka rahasianya pada lawas meninggal. Fa idzan fi jaybihi rik'atun fiha bismillahirrahmanirrahim. Tiba saja di kantongnya tadi ada secarik kertas tertulis bismillahirrahmanirrahim. Fanudi ya Aba Yazid hadzal fata bismillahirabbainahu. Wahai Aba Yazid, pemuda ini dengan nama Allah kami didik dia. Wabil ilahiyati khalaqnahu, dengan ketuhanan kami ciptakan dia. Wabir rahmaniyati razaqnahu, dengan sifat rahman kami beri rezeki dia, kami beri rezeki dia. Wabir rahimiyati arrafnahu, dengan sifat rahim kami ma'rifatkan dia. Fa innahu waliyun ikhtarnahu, maka sesungguhnya dia seorang wali yang kami pilih. Artinya ada orang yang tidak makan, tidak minum. Seperti cerita Syekh Muhammad Al-Fahashim kalau di dalam Thariqat Tijani, yang mana beliau sempat tidak makan, tidak minum dalam masa 20 hari. Syekh Muhammad Al-Fahashim itu ulama besar di Madinah Al-Munawwarah, berasal dari Fut, murid daripada Syekh Umar Al-Futi. Nah, di daerah mana, daerah Senegal. Nah, ke Madinah Sidin, lalu jadi ulama besar di Madinah. Dan Sidin menjadi mufti 4 mazhab di Madinah, orang Thariqat Tijani, muqaddam Thariqat Tijani, dan kadalawas zamannya dari kita. Nah, Sidin sempat 20 harian tidak makan, tidak minum. Lalu kata Sidin, andai kata kami sampai hari kiamat pun tidak makan, tidak minum, itu bisa. Tidak makan dan tidak minum bisa. Lalu pikir-pikir kata Sidin, kalau aku tidak makan dan tidak minum berarti aku mengikuti para malaikat.
Sedangkan apabila aku makan dan minum berarti aku mengikuti para nabi. Aku mengikuti para nabi aja. Lalu sidin makan dan minum. Nah, artinya ada orang-orang yang Allah Ta'ala beri makani, beri minumi. Jangan diukuran ilmu kesehatan lah. Wajah ilmu, ada mungkin orang bisa hidup dalam masa ini kada minum, kada kawa itu. Karamah, babnya karamah. Menyalahi kebiasaan. Wa qad hamala an-Nawawi wa ghayruhu kama fi syarh al-Muwatta ala hadha qaulu sallallahu alaihi wasallam inni abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, aku bermalam di sisi Tuhanku. Dialah yang memberi makan kepadaku, dialah yang memberi minum kepadaku. Ay mahabbatihi ta'ala tushghiluni 'anil ta'ami wasyarabi. Cintanya aku kepada Allah Ta'ala membuatku sibuk daripada makan dan minum. Kan seperti yang pernah diikuti para sahabat. Sahabat ketika melihat Rasulullah itu sidin puasa itu wisol, tidak makan tidak minum. Wisol istilah fikihnya wisol, menyambung. Lalu sahabat ada yang mengikuti. Padahal sudah diharamkan oleh Rasulullah tidak boleh puasa wisol itu tadi. Nah, sampai sehari berapa hari tidak mampu lagi. Nah, lalu Rasulullah berkata, lastu kahayatikum. Keadaanku bukan seperti keadaan kalian. وقال الشارع رحمه الله شبه النبي بالياقوتة لعزة وجودها في الوجود. Syarih berkata Rasulullah itu diserupakan dengan yakut karena begitu mulianya adanya dalam alam ini. Waqtisasuha bitajawhuri, dan dikhususkan yakut ini dengan menjadi permata, wan nafasati wassaqalati wal jaudati, serta berharga lagi cemerlang dan indah. Yushiru bidzalika ila infiradil haqiqatil muhammadiyah fi alamil ghaibi bi martabatil wahdah. Demikian tersebut mengisyaratkan dengan bersendirinya hakikat Muhammadiyah di dalam alam ghaib dengan martabat tersendiri. Wa tajalli dzati bil ahadiyah, serta tajalli yang dzati dengan ahadiyah. Tambihun, tashbihun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'la wa ashrafu minal yaqut bal la nisbata bainahuma. Maksud menyerupakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bukanlah maksudnya hakikatnya, artinya kayak yakut kada. Penyerupaan Rasulullah itu sebenarnya lebih tinggi dan lebih mulia daripada yakut. Bahkan sebenarnya tidak ada hubungannya antara Rasulullah dengan yakut. Kaifa wal yaqutu min nurihi khuliqa. Bagaimana karena yakut ini dari nurnya Rasulullah sendiri diciptakan. Di haditsun wa min nuri khuliqa kulli syai'. Wa min nuri khuliqa kulli syai', daripada nur pula Rasulullah diciptakan segala sesuatu. Nah, jadi penyerupaan di sini hanya untuk memahamkan kita. Nah, bukan berarti hakikatnya Rasulullah itu nang kayak yakut kata. Bahkan lebih tinggi, cuma untuk kita memahami ya seperti itulah. Jika yakut itu dianggap sebagai batu yang paling berharga, maka baginda Rasulullah pun juga dianggap sebagai manusia yang paling berharga. Nah, jadi hanya dua kata itu yang kita bahas pada malam ini, yaitu ar-rabbaniyah dan wal-yaqutah. Insyaallah minggu depan kita lanjut al-mutahaqqiqah al-haitah bi markazil fuhumi wal ma'ani, tunggal bigian insyaallah. Ini dua kitab ini khusus membahas Jauharatul Kamal. Nah, luar biasanya literasi di dalam Thariqah At-Tijani, yaitu membahas salawat yang singkat itu dibahas oleh kitab
Kitab Shajaratul Kamal sedikit aja, tapi syarahnya jadi kitab. Penjelasannya itu jadi kitab. Yang Allah tahu 2, mungkin banyak lagi. Yang Allah tahu 3 aja lah dasar Jawharatul Kamal. Mungkin banyak lagi yang kadang kita ketahui daripada syarah Jawharatul Kamal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوبة والزهد والسقى منك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.